Halo minasan, selamat datang lagi di channel ini. Terima kasih untuk yang bergabung di video kali ini. Kita akan bahas tentang sesuatu yang penting ya. Menurut aku ini penting karena beberapa waktu terakhir ada teman-teman yang baru aja datang ke Jepang dan akhirnya mereka punya pertanyaan, Kak, kenapa sih kita satu prefektur loh, aku sama kakak satu prefektur, tapi kok gaji dan tunjangan lainnya berbeda. Nah, kita akan bahas ini untuk kasih teman-teman salah satu gambaran kenapa, apa sih yang mempengaruhi gaji, kenapa sangat variatif walaupun pekerjaan kita sama-sama di satu prefektur, tapi kok bisa beda-beda. Oke, aku sengaja bikin ini dalam bentuk PowerPoint supaya teman-teman juga bisa membayangkan, memvisualisasikan apa sih pembahasan kita hari ini dan biar lebih menarik aja untuk belajar, ya kan? Baik, kita akan masuk langsung ke pembahasan kita, yaitu mengenal jenis-jenis panti lansia yang ada di Jepang. Nah, seperti halnya di Indonesia, fasilitas-fasilitas seperti ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang private dan juga yang public. Yang private dan public, atau umum dan swasta. Nah, seperti halnya di Indonesia ya, aku pengen teman-teman bisa menggambarkan ini dalam keadaan yang bisa kalian pahami. Misalkan, aku pernah tinggal di kota Bandung, jadi yang aku tahu, yang perawat-perawat yang bekerja di rumah sakit umum, itu beda gajinya dengan perawat yang bekerja di rumah sakit swasta. Nah, rumah sakit swasta sendiri pun, misalkan kalau untuk di kota Bandung ada Rumah Sakit Advent Bandung. Setaunya aku, orang-orang yang bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung, gajinya itu beda dengan yang bekerja di Rumah Sakit Katolik Boromeus Bandung. Ini sama-sama swasta, beda instansi, beda gaji, beda tunjangan. Apalagi sama mereka yang kerja di fasilitas publik milik pemerintah. Jadi, biar teman-teman udah dapat satu poin di situ ya. Kita lanjut. Nah, untuk publik atau pemerintah, di sini sebutannya adalah koteki ya. Koteki. Untuk fasilitas publik atau koteki terbagi ke dalam 3 jenis. Nah, jenis yang pertama disebut dengan tokuyo atau tokubetsu yogorojin homu. Ini dia punya nama lain, yaitu Shite Kaigorojin Fukushisetsu. Nah, yang menjadi keunikan daripada fasilitas layanan ini adalah mereka menampung pengguna untuk tinggal di situ sampai hari di mana mereka meninggal. Artinya ini sesuatu yang jangka panjang. Panti jompo seperti ini biasanya menampung lansia dalam jumlah yang banyak dan juga yang menjadi kebutuhan para lansia ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan activity daily living, dan mereka biasanya nggak punya masalah kesehatan yang membutuhkan tindakan medis. Oke, jadi mungkin mereka ini udah tua, tinggal sendiri, anak-anaknya jauh, lalu udah nggak bisa masak sendiri, ataupun kalaupun masak banyak problemnya, belanja nggak bisa gitu-gitu, jadi mereka dimasukin ke panti seperti ini. Nah, panti ini yang keunikannya adalah pengguna yang tinggal di sana mereka nggak membutuhkan tindakan medis dan mereka akan ditampung di sana sampai mereka meninggal. Kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu rokeng, Kaigo Rojin Hokeng Shisetsu. Nah, yang menjadi keunikan daripada fasilitas ini, mereka pelayanan yang mereka tawarkan adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini biar aku jelasin sedikit supaya teman-teman gak bingung ya. Kalau misalkan di fasilitas rehabilitasi ini, fokus mereka adalah merehabilitasi pengguna atau pasien, dan mungkin dalam kurun waktu 3 bulanan tinggal di situ, dia sudah bisa kembali berfungsi dengan normal. Dia akan dikirim pulang ke rumah atau dikirim pulang ke Shisetsu untuk tinggal jangka panjangnya. Bisa jadi setelah dia dinyatakan oke dari fasilitas yang kedua ini, yang dari rokeng ini, dia dipulangkan ke tokuyo, jenis yang pertama tadi, atau dia dipulangkan ke jenis yang lain yang nanti akan kita pelajari. Namun,
dalam penerapannya banyak juga pengguna yang tinggal jangka panjang di situ, bahkan sampai meninggal. Walaupun secara teori ya 3 bulanan lah sampai dia bisa kembali pulih dan bisa berfungsi dengan baik untuk dipulangkan ke tempat tinggalnya. Nah, karena ini adalah fokusnya rehabilitasi, jadi pastinya yang ada di sana itu bukan hanya kaigo atau perawat lansia, tapi juga mungkin orang fisioterapis, OT, PT, ST ya, kalau yang kita pelajari ya. Seperti itu. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu kaigo iryoin. Kaigo iryoin. Nah, kaigo iryoin ini dia menampung jenis pasien atau jenis pengguna, yaitu mereka punya penyakit yang membutuhkan tindakan medis atau mereka punya kondisi fisik di mana mereka bisa survive dengan tindakan medis. Contohnya mereka sedang sakit jadi butuh infus, atau mereka sering mengalami jalan napasnya penuh dengan lendir, batuk-batuk, jadi perlu disuction. Nah, kondisi medis seperti ini nggak bisa ditangani di jenis yang pertama tadi, karena jenis pertama tadi itu tidak punya layanan untuk something yang berkaitan dengan medical. Jadi di jenis yang ketiga ini di sana akan ada perawat medis. Kita kan perawat lansia ya, walaupun aku lulusan keperawatan ya, tapi di sini statusku bukan perawat medis, hanya perawat lansia. Jadi akan ada perawat lansia, akan ada perawat medis, akan ada dokter, dan akan ada juga orang-orang fisioterapis. Nah, jenis tempat seperti ini mereka menangani pengguna yang punya kondisi medis seperti ini, dan hal lainnya mungkin pengguna yang membutuhkan asupan makanan lewat NGT. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak boleh dikerjakan oleh perawat lansia karena itu bukan ranahnya mereka. Jadi ini dikerjakan oleh perawat dengan dengan CG atau perintah dari dokter, seperti itu. Nah, tempat seperti ini sama juga tujuannya adalah pasien ini bisa pulih dan bisa menjalani kehidupannya untuk dipulangkan. Namun kalau misalkan di tempat kami itu dia punya klinik yang dimana ada dokter, ada perawat, dia punya daycare. Pengguna hanya datang di siang hari, lalu malamnya, sorenya mereka dipulangkan ke rumah keluarganya. Dan kita punya juga tempat perawatan, tempat panti. Aku pikir sih tempat kerjaku ini dia gabungan antara jenis yang ketiga sama yang kedua, karena kita punya panti juga dengan fasilitas tampungannya sekitar 80 lebih orang yang ada di situ, dan orang-orang yang di dalam situ sangat variatif. Ada orang-orang yang mandiri yang masih bisa jalan, ada orang yang pakai kursi roda dengan bantuan sebagian, ada orang yang sudah neta kiri, hanya bisa rebahan di kamar, makan pun di kamar, semuanya serba di kamar, mandi pun dengan alat bantu khusus. Lalu kita punya juga orang-orang yang dengan NGT yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi semua makannya dimasukkan lewat selang, dimasukkan lewat hidung. Dan juga tempat kerja kita ini karena ada perawat, ada dokter, misalkan pasien sakit lalu perlu diinfus gitu-gitu masih bisa ditangani di dalam situ karena ada perawat yang 24 jam standby ada di situ selain kaigo ya. Jadi teman-teman, kalian yang mungkin sudah ada di Jepang, silahkan berpikir sendiri jenis panti yang kalian kerjakan sekarang itu jenis yang mana dari ketiga jenis panti yang disediakan oleh publik atau pemerintah. Nah, untuk panti jenis ini, di sini ada range harga. Range harganya itu otomatis beda-beda ya. Jadi kalau yang untuk Tokuyo itu dia 9 sampai 13 juta per bulan. Kalau yang Rokeng itu 8 sampai 14 juta. Dan juga kalau untuk yang Iryoin atau klinik tadi dia 10 sampai 20 juta.
Nah, sama seperti juga di Indonesia, kalau di Indonesia kan kebanyakan kita itu pakainya asuransi kesehatan itu BPJS kan, yang disediakan pemerintah. Nah, di Jepang juga ada hal semacam itu yang disediakan oleh pemerintah yang diambil setiap bulan dari gaji kita. Tapi ada juga yang punya asuransi kesehatan khusus yang swasta. Jadi misalkan di Indonesia apa sih namanya asuransi selain BPJS yang ada di Indonesia? Aku lupa. Kalian bisa mention di bawah. Yang jelas mereka mengcover hal-hal yang tidak di-cover oleh asuransi yang disediakan pemerintah. Kalau misalkan pun BPJS kan ada kelas-kelasnya kan, yang kalian bayar setiap bulan kan beda, otomatis fasilitas yang akan kalian dapatkan juga pasti berbeda. Nah, rata-rata tempat perawatan atau panti lansia yang sifatnya publik itu mereka menampung orang dalam jumlah-jumlah besar, dan ya seperti bangsal-bangsal, bukan bangsal sih ya, dia tipenya yang tampungannya banyak ya. Dan sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu Minkan. Minkan ini private atau swasta, sama juga dia punya 3 jenis. Jenis yang pertama itu Yuryo atau Kaigo Tsuki Yuryo Rojin Homu. Nah, Yuryo sendiri itu artinya berbayar. Jadi biasanya ya orang-orang yang menggunakan fasilitas yang private ini, mereka adalah orang-orang yang punya duit dan mereka perlu perawatan yang lebih baik. Ya, aku nggak bisa bilang kalau misalkan perawatan yang umum tadi itu buruk, cuman kan seperti yang aku bilang, yang umum tadi itu orang-orang tinggal dalam jumlah-jumlah besar, sedangkan yang untuk private itu lebih banyaknya ya private. Orang butuh space yang lebih banyak buat dirinya sendiri, nggak mau banyak-banyak orang gitu. Jadi ini adalah jenis yang pertama ya, Yuryo Tsuki Yuryo Rojin Homu. Ini artinya panti jompo berbayar dengan perawatan keperawatan. Lalu yang kedua itu Sakoju Sabisutsuki Koreisha Muke Jutaku. Jadi Jutaku, taku sendiri itu rumah. Jadi ini tipenya kayak rumah yang disewakan kepada pengguna. Otomatis orang-orang yang sewanya bentukannya rumah gini pastinya orang kaya dong. Dan aku jarang sih dengar ada kaigo Indonesia yang kerja di jenis satu yang seperti ini ya, karena ya mungkin mereka namanya juga private, dan yang tinggal di tempat-tempat seperti ini yang jelas adalah orang-orang berduit. Mereka pastinya butuh tenaga kerja yang sudah sangat telaten untuk membantu mereka, karena mereka bayar mahal pastinya. Lalu yang ketiga adalah guru puhomu. Guru puhomu ini salah satu yang terkenal juga karena banyak teman-teman Indonesia yang kerjanya di jenis yang guru puhomu. Nah, guru puhomu ini, oh ya, aku mau koreksi sedikit apa yang aku bilang di video sebelumnya. Kalau aku bilang di video sebelumnya itu yang tinggal di guru puhomu itu di kisaran 8 sampai 10 atau 12 orang. Itu salah. Jadi tinggal di guru puhomu itu di kisaran 5 sampai 9 orang maksimal. Dan kebanyakan orang yang tinggal di guru puhomu itu orang-orang dengan demensia. Jadi itulah perbedaannya. Nah, untuk range biaya yang perlu dikeluarkan oleh orang-orang yang mau tinggal di tempat yang private seperti ini, yang jenis pertama yang Yuryo itu mereka bayar sekitar 15 sampai 30 jutaan per bulan. Lalu yang kedua itu Sakoju, itu mereka bayar sekitar 15 sampai 40 juta per bulan, karena ingat mereka masih harus bayar yacin ya, atau harga sewa rumah. Dan juga yang guru puhomu mereka perlu bayar sekitar 15 sampai 30 juta per bulan. Jadi guys, ada harga, ada kualitas, dan sama seperti di Indonesia, kalian udah bisa dapat gambarannya jenis-jenis panti lansia yang ada di Jepang. Nah, kenapa aku bilang ini berkaitan langsung dengan gaji? Jelas dong,
semakin tinggi pendapatan yang didapatkan oleh tempat kerja kalian, itu mempengaruhi kesejahteraan kalian sebagai pekerjanya juga. Dan kalau yang bisa aku bilang di tempat kerja aku, karena kita sistemnya umum ya, kita jenis yang shisetsu yang umum atau yang terikat sama pemerintah, jadi kita disupport teristimewa untuk shift malam, kita disupport sama pemerintah. Kalau misalkan untuk yang jaganya berdua itu satu orang dapatnya 9.000 yen per satu kali jaga malam, sedangkan kalau lagi kekurangan orang dan terpaksa banget harus jaganya cuma sendirian, itu dia dapat lebih dari sejuta, mungkin 1,2an per sekali jaga ya. Nah itu variatif di semua tempat, jadi kalian nggak boleh ngerasa kalian nggak boleh ngerasa nggak puas, karena jenis tempat kerja itu berbeda-beda, beban kerjanya berbeda-beda, jenis pasien yang ada di sana berbeda-beda. Nah ini aku pengen berbagi juga. Oh ya, ini jelas dong, yang private sama yang public lebih jelas yang lebih mahal yang private dong. Karena kalau lu mau fasilitas yang lebih baik, you need to pay more, ya nggak? Bener nggak? Nah ini hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan biaya pelayanan per pengguna per bulan. Jadi di dalam dunia perawat lansiaan ini ada dikenal dengan Yo-Kaigo dan Yo-Sieng. Nah nanti kalian belajar sendiri apa itu perbedaannya. Cuman yang aku tampilin di dalam slide ini bisa kalian lihat. Jadi setiap pengguna itu punya kebutuhan yang berbeda, dia datang dengan kondisi yang berbeda, dan ini semua mempengaruhi besaran duit yang harus dia bayar ke tempat kerja kalian per bulan. Dan itu adalah salah satu hal yang mempengaruhi range harga yang harus mereka bayarkan ke tempat kerja kalian. Dan juga ini di slide yang kedua, kebanyakan mereka yang tinggalnya di private itu mereka perlu membayar biaya sewa tempat tinggalnya lagi, karena biasanya mereka yang tinggal di private itu mereka punya ruang yang lebih untuk diri mereka sendiri gitu. Kalau misalkan di umum kan harus berbagi sama orang, kayak satu kamar berempat, bisa juga ada yang satu kamar berenam gitu. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, ada harga ada kualitas kan. Jadi kesimpulan, shisetsu yang ada di Jepang banyak variasinya, berbeda-beda, dan itu sangat mempengaruhi gaji karena beban kerjanya beda, jenis-jenis lansianya yang ada di sana berbeda. Apakah mereka menggunakan asuransi pemerintah, apakah mereka bayar pakai duit mereka sendiri, itu sangat mempengaruhi income yang didapatkan oleh tempat kerja kalian, dan otomatis itu juga punya korelasi langsung terhadap terhadap besaran gaji kalian setiap bulan dan tunjangan yang kalian dapatkan dari situ. Jadi jelas ya guys. Nah, aku pengen bahas satu hal lagi sebelum aku lupa. Selain daripada 6 jenis panti yang sudah kita pelajari tadi, dari yang public dan yang private, ada juga banyak teman-teman yang datang dari Indonesia yang bekerjanya bukan di panti, tapi mereka bekerjanya di rumah sakit sebagai asisten nurse. Nah, mereka ini walaupun mereka basicnya mungkin keperawatan seperti aku, kerjaan mereka bukan suntik-menyuntik dan lain sebagainya. Mereka kerjanya adalah makanan, bagian makanan, linen, spray yang kotor, apalagi pampers, gitu-gitu ya. Jadi ada juga mereka yang bekerja di rumah sakit. Kalau yang di rumah sakit, menurut aku mungkin tantangan mereka lebih banyak, lebih besar yang harus mereka pelajari, bebannya lebih banyak karena pasien di rumah sakit itu kan datang dan pergi. Otomatis kita dituntut untuk harus ngafalin nama baru setiap hari, jenis penyakitnya apa ini dan itu lebih challenging. Cuman ya kalau kalian udah niatin hati mau merantau ke Jepang, harusnya kalian sudah punya
mental yang kuat menghadapi apapun yang terjadi di dalam pekerjaan ini. Aku akan stay, aku akan bekerja, aku akan mempelajari hal yang baru, dan aku akan mendapatkan banyak ilmu dan menjadi semakin pintar. Jadi pekerjaan itu nggak perlu harus selalu dilihat dari segi gaji, walaupun itu sangat penting dan itu mood booster sekali. Cuman kita akan punya banyak kesempatan untuk belajar banyak banget hal baru kalau kita open terhadap setiap tantangan yang ada. Itu sih yang bisa aku share kali ini ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Aku melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk sharing ilmu ini. Karena waktu aku di Indonesia juga, aku nggak ngedapetin channel-channel yang ngebahas tentang hal-hal yang seperti ini, yang detail. Jadi ketika aku di Jepang, aku pengen berbagi supaya teman-temanku yang ada di Indonesia saat ini, kalian punya motivasi yang lebih lagi untuk datang ke Jepang, belajar, bekerja, dan semakin memperbaiki diri, ya kan? Udah sih itu aja, nggak usah banyak bacot kali ya. Ditunggu di Jepang ya guys. Bye.